Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Haji Sa'lani, para orang tua sekalian yang hadir pada majelis ilmu pagi ini, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluar kita daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan tafsir surah At-Talaq daripada tafsir Al-Jalalain. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum wa ka'ayyin hiya kaful jarri dakhalat ala ayyin bimakna kam. Perkataan wa ka'ayyin itu adalah kaf jar, kaf yang merupakan huruf jar yang masuk atas kalimat ayyin, ay bimakna kam. Jadi apabila kaf berjumpa dengan perkataan ayyin, maka dimaknai dengan kam, berapa. Tapi kam di sini adalah kam bukan pertanyaan berapakah, bukannya, tetapi kam khobariyah, berapa banyak gitu, betapa banyaknya. Boleh juga kita terjemahkan seperti itu. Min qaryatin ay wa katsirin minal qura, betapa banyaknya daripada negeri-negeri. Atat, atat yang bermakna asad, yang berdurhaka, yakni ahluha, penduduknya, an amri rabbiha, terhadap perintah Allah, perintah Tuhannya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Fahasabnaha, maka kami akan menghisapnya, membuat perhitungan terhadap penduduk negeri itu. Fil akhirati, di negeri akhirat. Wa in lam taji, sekalipun waktu itu, masa perhitungan itu belum datang lagi. Litahqiqi wuqu'iha, karena kepastian akan kejadiannya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madi, fahasabnaha, kami akan menghisap mereka, padahal akhiratnya belum terjadi. Nah, penggunaan fi'il madi terhadap sesuatu yang belum terjadi ini menandakan akan kepastian peristiwa itu. Hisaban syadida, yakni dengan perhitungan yang sangat ketat. Wa'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami akan mengazab mereka dengan azab yang mengerikan.
bisukunil kafi wa dhammiha, bisa dibaca nukro, bisa dibaca nukuro, gitu ya. Fazi'an, penjelasan daripada nukro adalah fazi'an, mengerikan. Wa huwa azabun nar, yaitulah azab api neraka. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita jelaskan. Pada ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar peringatan kepada orang-orang yang tidak mau taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita sudah pelajari ayat-ayat sebelum ini adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang urusan tolak, dan setelah tolak ada iddah, ada nafkah dan sebagainya. Itu perintah bukan? Perintah. Pada ayat ini Allah tegaskan lagi kepada kita terhadap perintah-perintah itu, terutamanya adalah perintah berkaitan tentang hukum tolak, dan setelah tolak hendaklah kita mentaatinya. Sebab apabila perintah-perintah Allah itu tidak dilakukan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini, wa ka'ayyim min qaryatin, betapa banyaknya penduduk-penduduk negeri, walaupun disebutkan Korea negerinya, tapi yang dimaksud apanya? Penduduknya. Betapa banyak penduduk-penduduk negeri yang menderhakai Allah, menderhakai perintah Allah. Atat an amri rabbiha wa rusulihi, mereka mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya. Allah ancam mereka, fahasabnaha, maka kami akan membuat perhitungan terhadap penduduk negeri itu, hisaban syadida, dengan perhitungan yang sangat ketat. Ketat di sini maksudnya adalah tidak ada sedikit pun amal-amal yang mereka lakukan, baik itu perintah yang dilakukan ataupun perintah yang ditinggalkan, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sebutkan dalam surah Kahfi ya, yang selalu kita baca setiap malam Jumat ataupun hari Jumat. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayat tersebut, ketika amal ibadah kita dibentangkan oleh Allah, kalian akan melihat orang-orang yang durhaka kepada Allah. Mereka melihat amal ibadah mereka yang dibentangkan itu, melihatnya dalam keadaan musyfiqina mimma fihi, ketakutan terhadap amalan yang dibentangkan di hadapan mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata pada ketika itu, ma li hadzal kitab, ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal daripada yang kecil apalagi yang besar, melainkan semuanya tertulis dengan rapi. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka pernah lakukan di dunia itu ada dalam catatan amal itu. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Jamaah sekalian, inilah hisab yang akan kita hadapi nanti. Amal ibadah kita, kemudian dosa-dosa kita, semuanya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita takut adalah ketika kita melihat amal dosa kita lebih banyak daripada amal ibadah kita. Kita merasa sangat ketakutan pada ketika itu. Kemudian terhadap orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah ini, selain Allah janjikan dengan penghisaban yang begitu detail, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengancam mereka, wa 'adzabnaha 'adzaban nukra, dan kami akan azab mereka dengan azab-azab yang mengerikan.
Ini bukan hanya masalah hukum hakam berkaitan tolak dan setelah tolak. Segala perintah-perintah Allah kalau kita langgar, maka ini juga yang akan kita hadapi. Penghisaban dan juga azab yang pedih yang menanti kita. Na'udzubillah wal iyazubillah. Jamaah sekalian, ketika orang masuk ke dalam neraka Allah, maka orang tersebut tidak berada dalam keadaan hidup dan juga dalam keadaan mati. Hidup tidak, mati tidak. Karena apa? Hari-hari sepanjang waktu semuanya berada dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau begitu keadaannya seperti tidak ada kehidupan. Ya. Tapi mati pun tidak. Karena mereka merasakan yang namanya azab Allah. Kalau kita diazab langsung mati kan enak. Tetapi tidak bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah. Ketika mereka diazab oleh Allah, berterusan azab itu berlangsung. Diazab dengan diantaranya dibakar oleh api neraka Allah. Tetapi ketika kita diazab dengan siksaan yang seperti itu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu hancur terbakar, Allah ganti dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka merasakan azab bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wal iyazubillah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kulit kita ini punya beberapa lapisan. Kalau memang semua ini lapisan-lapisannya sudah terbakar, maka kalau kita dibakar itu sudah tidak merasa sakit lagi. Setiap lapisan itu sudah terbakar, maka kalau kita dibakar lagi tidak sakit. Makanya kata Allah, kami akan ganti lagi kulit yang baru. Agar apa? Agar mereka merasakan pedihnya azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal iyazubillah. Maka hindarkan diri kita daripada melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap perintah-perintah Allah, laksanakan sebaik mungkin. Jangan ada yang kita tinggalkan. Tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, laksanakan semuanya. Karena kita takut barangkali itu yang akan menjerumuskan kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi wal iyazubillah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang selanjutnya, fadzaqat wabala amriha, sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka. Wa kana akibatu amriha khasaran wa halakan, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar, kerugian dan kebinasaan. A'addallahu lahum 'adzaban syadida. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka azaban syadida, azab yang pedih, azab yang keras, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut sebagai takrirul wa'id, pengulangan ancaman yang berfungsi sebagai taukidun, sebagai penguat terhadap apa yang Allah telah ancam itu. Allah ingatkan kita berkali-kali. Bahkan ayat ini juga Allah ingatkan kita 2 kali dalam ayat yang berbeda, agar kita semakin takut melanggar apa yang Allah telah perintahkan kepada kita. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal, ashabul ukul, orang-orang yang memiliki akal. Maksud daripada ya ulil albab, ya. Jamaah sekalian, saya ingin jelaskan sedikit mengenai albab ini. Albab adalah bentuk jamak dari perkataan lubbun. Lubbun, ya. Jamaknya albab. Lubbun ini adalah, kalau dalam secara bahasa itu inti daripada satu kacang. Kalau kacang kan kita buka ada apanya? Pertama kita buka apanya dulu? Kulitnya, ya kan?
Nah, setelah kita buka kulit luarnya, ada kulit lain nggak di dalamnya? Ada nggak? Ada kan? Kulit apa namanya? Kulit ari. Ya, kulit ari itu juga sebagai penutup. Nah, kalau kita buka lagi, nah itu yang tidak sudah buka semuanya adalah lubbun. Ya, yang murni. Kenapa akal disebut lubbun? Karena setiap orang yang berakal dengan akal yang waras, yang sehat, pasti mereka betul-betul akan dapat mengikuti segala perintah-perintah Allah. Akal ini siapa yang memberikan? Siapa? Allah, ya. Akal ini adalah Allah yang memberikan, Allah yang cipta. Setiap yang diciptakan oleh Allah pasti akan mengarahkan kepada penciptanya. Akal ini adalah hidayah daripada Allah. Hidayah atau bukan? Hidayah, ya. Akal ini adalah hidayah daripada Allah. Tetapi hidayah yang tingkatannya agak lebih rendah dibandingkan hidayah berupa Al-Quran, ya. Akal ini akan senantiasa membimbing orang kepada penciptanya. Ketika orang tidak mendapatkan dakwah Islam, sebetulnya mereka masih bisa menggunakan akalnya. Sebagai contoh ya, dalam Quran Allah ceritakan itu. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, pertama-tama dia lihat apa? Dia lihat bulan. Kemudian dianggap itu sebagai Tuhan. Tetapi ketika diperhatikan, bulan ini ada waktunya dia hilang. Maka dia berpikir menggunakan apanya? Menggunakan akalnya. Kalau hilang berarti dia bukan Tuhan. Dia cari lagi siapa kira-kira yang aku layakkan menjadikan dia sebagai Tuhan. Dia cari lagi, dia dapat apa yang paling besar? Matahari. Dia lihat matahari, wah, hadza rabbi, hadza akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar daripada yang sebelumnya. Dia pikir itu adalah Tuhannya. Tapi diamati lagi, matahari ini ada waktunya dia tenggelam, menghilang. Maka akalnya pun menolak bahwa dia adalah Tuhan. Kemudian setelah dia berpikir menggunakan akal yang waras, akal yang sehat, barulah kemudian dia mengucapkan satu kalimat, yang kalimat ini kita abadikan dalam salat kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, itu kalimat yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Bukan matahari, bukan bulan, tetapi yang menciptakan semuanya. Begitu. Itu sebelum dia jadi nabi, masih bisa menggunakan akalnya. Maka ketika menghadapi kaumnya, kaum yang juga menyembah berhala, juga dia menghadapi bapaknya juga penjual berhala. Bapaknya siapa namanya? Azar. Bapak Nabi Allah Ibrahim namanya Azar. Bapaknya ini tukang buat berhala. Nabi Ibrahim disuruh jualin itu punya bapaknya, patung-patungnya. Tapi Nabi Ibrahim menjualnya dengan cara yang bertolak belakang dengan kebiasaan orang-orang menjual barang. Biasanya kan kalau orang menjual barang, itu kan ngomongnya apa? Beli gitu ya. Beli. Dia ngomongnya enggak begitu. Jangan beli. Yang beli orang bego, yang beli orang goblok gitu. Begitu ngomongnya. Maka orang-orang pun akhirnya jadi nggak mau beli. Yeah. Maka kemudian ada dialog oleh Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat melihat, yang tidak dapat mendengar,
Nabi Ibrahim mengajak bapaknya berpikir, kok mau menyembah sesuatu yang tidak dapat melihat ataupun tidak dapat mendengar dan tidak dapat mencukupkanmu dengan sesuatu. Nah, jadi di situ ada peranan akal. Maka orang-orang yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai hambanya, kemudian dia diperintahkan oleh Allah, maka mereka disebut ulul albab. Kalau mereka masih mempunyai akal yang waras, yang sehat. Tapi kalau mereka tidak menggunakan potensi akal dengan sebaik-baiknya, tidak mau taat kepada Allah, sama tidak nasibnya, sama tidak kelakuannya dengan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama. Karena mereka tidak menggunakan akal. Kalau orang yang mempunyai akal yang sehat, pasti dia akan turut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, ini na'at lil munadi, ay bayanin lahu, bukan ay, au bayanun lahu. Na'at lil munada, ya, na'at kepada munada. Munadanya mana? Ya ulil albab, itu munada. Nah, alladzina amanu ini adalah na'atnya, ya. Au bayanun lahu, ataupun bisa dijadikan sebagai bayan kepada ya ulil albab tadi. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, sungguh Allah telah menurunkan kepadamu dzikra, peringatan. Apa itu dzikra? Huwal Quran, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Allah telah menurunkan kepada kita yaitu peringatan bagi kita, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah peringatan Allah yang tidak dapat berbicara, ya. Al-Quran ini peringatan Allah yang tidak dapat berbicara. Kita yang menyuarakannya, kita yang membacanya. Dia diam. Kalau yang satu lagi ada peringatan Allah yang dapat bicara. Siapa? Wa rasulan, rasulan. Satu lagi adalah rasul. Kita diberikan Allah dua peringatan, dua nasihat yang dapat bicara dan nasihat yang tidak dapat bicara. Yang tidak dapat bicara adalah Al-Quran. Kenapa Allah menyebutkan Al-Quran sebagai dzikra? Karena memang kebanyakan isi Quran adalah peringatan bagi kita sekalian, ya. Dalam ayat yang lain juga Allah menggunakan perkataan dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Kemudian Allah juga turunkan kepada kita selain dzikra rasulan, ay Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mansubun bi fi'lin muqaddarin, dibaris mansubkan dengan fi'il yang ditakdirkan. Ay wa arsala rasulan, begitu. Kenapa dibaca mansub, dibaca baris atas, baris fathah? Karena ada fi'il yang ditakdirkan, yaitu apa? Wa arsala rasulan, dan Allah telah mengutus rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, yang tugasnya adalah yatlu alaikum ayatillahi, yang rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, mubayyinatin, yang menerangkan, bifathil ya'i wa kasriha kama taqaddama. Jadi bisa dibaca mubayyinat, bisa dibaca mubayyanat, ya, seperti yang sebelumnya kita sudah bahas. Liyukhrijal ladzina amanu, yang mana dibacakan ayat-ayat Allah itu kepada mereka agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh, ya. Ba'da maji'idz dzikri war rasul, setelah kedatangan az-dzikr, Al-Quran, dan juga ar-rasul.
minaz zulumati ilan nur, ya. Minaz zulumat maknanya adalah kufur, alladzi kanu alaih, yang mereka berada pada keadaan itu sebelumnya, ilan nur. Nur ini maksudnya adalah al-imani alladzi qama bihim ba'dal kufri, keimanan yang mereka berada padanya setelah berada dalam kekufuran. Nah, inilah jamaah sekalian apa yang Allah tegaskan pada ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an dan juga Rasul, yang tugas Rasul ini membacakan kepada kita ayat-ayat Allah yang menerangkan kita agar Allah dapat mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada keadaan terang benderang, daripada kekufuran kepada keimanan. Nah, ini tugas daripada Rasulullah SAW. Dan kita berada dalam keadaan, kita lahir dalam keadaan sudah beriman kepada Allah. Ini satu nikmat yang besar daripada Allah, ya. Kita tidak perlu mencari lagi siapa Tuhan kita. Bapak kita sudah beragama Islam, kita juga beragama Islam. Bayangkan keadaan kita dengan keadaan anaknya Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh ini punya anak yang namanya Kan'an. Anaknya Nabi, nabinya bukan sembarangan nabi, tapi masuk dalam kategori ulul azmi, nabi yang terpilih di antara para nabi yang lainnya. Tetapi walaupun dia ulul azmi, Allah tidak kehendaki anaknya itu berada dalam keadaan mendapatkan iman. Tidak Allah kehendaki. Sedangkan kita bukan anak nabi. Bapak kita tukang apa? Ada yang jadi tukang sepatu, ada yang jadi tukang ikan, tukang dagang, macam-macam bapak kita. Bukan nabi. Tetapi Allah kehendaki kita menjadi orang yang beriman. Itu nikmat besar. Seandainya kita tidak diberikan dunia, hanya diberikan iman, maka itu pemberian yang sangat mahal berbandingkan dunia dan seisinya. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak diberikan iman, tapi diberikan dunia dan seisinya, maka itu sama sekali tidak bermanfaat bagi kita. Karena dunia ini hanya sementara kita nikmati. Setelah kita mati, kita akan menghadapi satu alam, yang alam itu tidak ada penghujungnya. Kita berada pada alam yang tidak akan ada akhirnya. Kita akan kekal selama-lamanya. Maka alangkah ruginya kalau kita hidup tidak dapat menghargai iman ini. Iman yang kita sudah ada pada diri kita, jaga, rawat, pelihara. Jangan abaikan nikmat ini. Bagaimana cara kita menjaga iman? Di antaranya adalah dengan kita hadir ke majelis-majelis yang seperti ini, kita mendapatkan siraman-siraman rohani. Inilah makanan yang bermanfaat bagi iman kita. Tubuh badan kita kalau kita tidak berikan makan 3 hari, sakit itu badan, rusak. Maka iman pun begitu juga. Kalau kita tidak berikan makanan, lama-kelamaan dia kering, lama-lama mati. Na'udzubillah wal iyazubillah. Maka nikmati dan hargai pemberian Allah Subhanahu wa taala yang mahal ini. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wa may yu'min billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah. Ini senantiasa Allah lakukan dalam Quran. Ketika Allah menceritakan peringatan azab, pasti setelahnya Allah akan cerita tentang nikmat orang soleh, orang beriman. Itu pasti, ya. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, dan dia mengerjakan amal soleh. Ini selalu diiringi, ya. Beriman dan amal soleh selalu. Tidak bisa iman berdiri sendiri, tidak bisa amal soleh berdiri sendiri. Selalu beriringan. Iman saja tanpa amal tidak bermanfaat, amal saja tanpa iman juga tidak bermanfaat, ya, tidak akan bermanfaat. Ketika orang itu beriman kepada Allah dan beramal soleh,
yudkhilhu, ya, Allah akan memasukkan dia, yakni Allah memasukkan dia. Wa fi qiraatin bin nuni, dalam qiraat yang lain nudkhilhu, kami akan masukkan dia kemana? Jannatin tajri min tahtihal anhar, masuk ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Huwa rizqul jannah allati la yanqati'u na'imuha, yaitu rizki surga yang tidak terputus-putus kenikmatannya. Baik, ini jamaah sekalian, janji Allah terhadap orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh artinya apa? Amal soleh adalah perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang ada faedahnya, baik untuk kita ataupun orang lain. Ya, amal itu kan ada 3 ya. Amal itu ada 3. Ada amal qalbi, ada amal lisan, ada amal jawarih. Ya, amal qalbi ini apa? Niat. Amal qalbi itu niat. Kalau kita berniat dengan niat yang baik, amal soleh tidak? Amal soleh. Kalau kita belum sempat melaksanakan, diberikan pahala atau tidak? Diberikan pahala. Coba, niat yang baik saja itu sudah Allah anggap satu amal soleh. Maka kata Nabi juga, kalau kalian ingin tidur, niatkan dalam hatimu bahwa engkau ingin mati dalam keadaan syahid. Maka kalau kita mati malam itu, dapat kita pahala syahid dengan sebab iman. Dengan sebab niat kita. Niyatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya, kadang-kadang amal kita dirusak oleh penyakit-penyakit hati. Tapi kalau hanya sekedar niat, orang lain kan belum tahu ya. Maka itu juga dianggap sebagai amal soleh. Kemudian yang kedua adalah amal lisan. Zikir kita, kalimat thayyibah kita, ujian kita yang baik-baik. Itu semuanya adalah amal soleh. Kemudian amal jawari, amal anggota badan kita. Ini juga termasuk amal soleh kalau kita melaksanakannya atas niat kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan yang memberikan manfaat baik kita kepada orang ataupun kepada orang lain, maka itu termasuk amal soleh. Walaupun hanya sekedar memberitahu tukang ojek online, tukang paket ya, RT 7 mana Pak? Tuh sono. Kita nunjukin ke sana, itu amal soleh tidak? Amal soleh. Walaupun manfaatnya kecil, tapi ada manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Itu termasuk amal soleh. Ya, begitu. Kemudian, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, Allah yang menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan bumi juga seperti itu juga, yakni sab'a aradin, 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru al-wahyu, Allah menurunkan wahyu, perintahnya. Bainahunna, kepadanya. Bainahunna, di antara langit dan bumi. Bainas samawati wal ardi yunazzilu bihi Jibril, yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril, minas sama'is sabi'ati, daripada langit yang ketujuh, ilal ardis sabi'ah, kepada bumi yang 7. Lita'lamu adalah agar kamu mengetahui. Muta'alliqun bimahdhufin, yang muta'alliqnya itu dimahzufkan. Ai u'allimukum bidzalikal khalq wat tanzil, yakni maknanya adalah aku ajarkan yang demikian itu kepada makhluk dan juga at-tanzil. Siapa? Jibril. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.
wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah, pengetahuan Allah benar-benar meliputi segala sesuatu, ya. Wa anna Allaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada yang terhijab daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian yang kita bahas daripada surah At-Talaq. Di akhir Allah peringatkan kepada kita agar senantiasa kita menjalankan segala perintah-perintah Allah, karena dengan begitu kita akan diberikan nikmat surga yang tadi dijelaskan. Seandainya kita tidak mentaati perintah-perintah Allah, Allah janjikan kepada kita azab yang pedih, yang azab itu hanya kepada orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tafsir daripada surah At-Talaq. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah pada dua minggu yang akan datang kita akan masuk kepada surah yang baru, yaitu surah At-Tahrim. Semoga kita dapat memanfaatkannya dan kita dapat mengamalkan daripada apa yang kita baca ini. Jamaah sekalian, kita baca satu lagi Fatihah yang kita khususkan pahalanya kepada yang pertama Bapak Amrullah bin Haji Abdullah Romli, yang kedua Ibu Muhati binti Matoblo, yang ketiga Halilah binti Amrullah. Ini semuanya sudah almarhum. Kita doakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, Allah angkat derajatnya, dan semoga Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Iya,